Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debianti Parenta dari kelas M239 dengan NIM 230407501120. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu SMART atau SMART beserta contohnya, kemudian menyimpulkan. Kemudian yang terakhir itu menjelaskan apa pentingnya belajar ISP. Nah, yang pertama yaitu S atau skill development atau pengembangan keterampilan. Nah, skill development adalah suatu proses untuk meningkatkan keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah ada. Keterampilan ini dapat berupa keterampilan teknis atau hard skill maupun keterampilan non teknis atau soft skill. Nah, contohnya itu mengikuti pelatihan atau kursus. Seseorang yang ingin meningkatkan keterampilan public speaking dengan mengikuti pelatihan atau kursus public speaking. Kemudian yang kedua yaitu M atau multicultural understanding atau pemahaman multikultural. Nah, multicultural understanding adalah kemampuan untuk memahami, menghargai, dan berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Contohnya itu pertukaran mahasiswa. Nah, program pertukaran mahasiswa menunjukkan multicultural understanding karena siswa berusaha untuk memahami serta menghargai budaya tuan rumah, serta siswa juga mampu berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu A atau advanced resource atau sumber daya lanjutan. Nah, advanced resource dapat diartikan sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah atau tingkat kompleksitasnya yang lebih tinggi dibanding sumber daya pada umumnya. Contohnya itu pemanfaatan di bidang teknologi. Nah, teknologi yang menggunakan prinsip-prinsip ilmiah terbaru dan inovatif untuk menciptakan produk atau layanan yang lebih efektif, efisien, dan canggih. Contohnya itu kecerdasan buatan atau yang sering disebut dengan AI. Kemudian yang selanjutnya itu R atau readiness for the future atau kesiapan untuk masa depan. Nah, readiness for the future adalah suatu kondisi atau keadaan di mana seseorang, organisasi maupun negara memiliki kemampuan dan persiapan yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang di masa depan. Contohnya itu individu, seseorang yang memiliki kemampuan beradaptasi dan fleksibel terhadap perubahan serta mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim. Kemudian selanjutnya yaitu T atau teaching excellence atau keunggulan mengajar. Nah, teaching excellence adalah suatu standar atau pencapaian ideal seorang tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya itu seorang guru sejarah memanfaatkan atau menggunakan teknologi seperti video atau presentasi untuk membuat pelajaran sejarah lebih menarik dan lebih relevan terhadap atau bagi siswa. Kemudian yang selanjutnya itu kesimpulan dari SMART. Nah, tujuan SMART atau SMART yang efektif harus mempertimbangkan keterampilan, kesiapan masa depan, pemanfaatan sumber daya, serta pemahaman dan pengembangan multikultural dengan mengintegrasikan semua aspek ini. Tujuan yang ditetapkan akan lebih komprehensif
relevan dan bermakna, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu apa sih pentingnya belajar ESP atau English for Specific Purpose. Nah, pentingnya belajar ESP itu karena membantu mahasiswa atau individu untuk menguasai bahasa Inggris untuk bidang atau profesi tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.